yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu.
dekat, Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang telah kau nyatakan takkan lebih dalam dari
aku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, kasih setiamu yang kuasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari laut. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Sungguh Tuhan membuat kami terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari jemaat Tuhan, lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari saudara, mari kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan baik. Mungkin hal-hal kecil yang jarang kita sadari saat kita bangun tidur, duduk berjalan kita, oksigen yang kita hirup setiap saat dan kita hembuskan, itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, berikan pujian-Mu, berikan pujian-Mu yang terdalam dari hatimu. Sama-sama kita katakan, sungguh siapakah kami Tuhan, Engkau sungguh pandang kami berharga Bapa. Jadi biji matamu, dan apakah, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Marilah katakan dengan segenap hatimu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Sungguh dengan apa kami dapat balas Tuhan, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama dengan segenap hatimu katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain
Aku bersyukur. Dengan apa ku balas Tuhan, selalu puji dan sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selalu puji dan sembah Kau Tuhan, selalu puji dan sembah. Lagi katakan, selalu puji dan sembah. Mari saudara buka suaramu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita, sebab itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Ini kami Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya hal yang besar saja Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Mari angkat suaramu. Bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tapi itu kami mau angkat tangan kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau baik. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima puji, terima sembah kami. Sungguh Kau Bapa kami yang baik. Kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik buat kehidupan kami Tuhan. Sebab siapakah kami Engkau pandang begitu berharga Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, Dia Allah yang teramat mengasihi saya dan saudara. Walaupun berkali-kali kita berlari menjauh daripadanya, Dia Allah yang berkali-kali juga datang menghampiri kita dan berkata, saya tetap mengasihi Anda, saya tetap mengasihimu. Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau persembahkan pujian kami yang terbaik. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Engkau
pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Oh Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Engkau seumur hidup. mari angkat tanganku saudara, sama-sama kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Sebab dengan apa kami akan balas Tuhan. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. kami sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Lagi katakan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tuhan, lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami bawa hati kami, pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Engkau akan terus bertata di setiap hati kami. Lebih lagi Tuhan, kami akan bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Berjemaat Tuhan kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan satu-satunya perkasa dalam hidup kita. Yesus namanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Sama-sama katakan, Aman berlindung dalam naungannya. Ja Allah bagi kita, di pihak kita. come on, sisi. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus.
Yesus Allah berkasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. nyatakan, Besarlah namanya, kekallah kuasa, aman berlindung padanya dalam daun. sama-sama kita katakan, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Come on. Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi. kita serukan, Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkasa. mari kita bertepuk tangan dengan kepala. Come on. Terpujilah Tuhan, Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji sama-sama serukan, Yesus Allah berkasa. katakan, Yesus Allah berkasa. sekali lagi serukan, Yesus Allah berkasa. berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita next ke lagu yang berikutnya, saya rindu melihat jemaat Tuhan. Boleh lihat samping kiri, katakan, Tuhan kita lah Tuhan yang perkasa. Mari jemaat Tuhan lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita tempat ini. Come on. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat tangan kita katakan, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan. One, two, three, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. sama-sama kita katakan, Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. One, two, three, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah kami takut Tuhan, sebab Engkau yang selalu bersama-sama dalam hidup kami. Sama-sama kita serukan. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 param. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi katakan, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Serukan. Param pam 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 pam. Sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Come on. Lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, boleh berikan sekali lagi tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan kita, biar kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua untuk mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib, ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Engkau luar biasa Tuhan, melawat setiap kami di tempat ini, hadirat-Mu nyata Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami percaya, kami perkatakan bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu boleh ditaburi dalam kehidupan kami. Dan biar kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar pemakaian-Mu semakin luar biasa dalam hidupnya. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Jadi ya tenang saja, saya di sini tidak ganti Kak Esra ya. Saya tidak ganti Pastor Esra, tapi saya mau minta waktunya teman-teman sebentar, sekitar 5 menit. Karena minggu lalu kita sudah lakukan yang namanya fellowship time, kita sudah saling sapa dengan barisan yang di belakang kita. Saat ini kita akan adakan yang namanya value time. Nah jadi di komunitas kita itu ada value-value atau nilai-nilai yang ditanamkan untuk dihidupi hari demi hari, untuk dipraktekkan hari demi hari, supaya sebuah komunitas itu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah saat ini kita akan belajar 2 poin, 2 value untuk kita hidupi ke depannya, di mana dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, itu berbicara tentang Sakeus. Nah ada yang tidak tahu Sakeus? Saya yakin semuanya tahu Sakeus siapa? Ya, nah Sakeus ini pada ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah dari ayat ini kita mau belajar tentang
penerimaan. Sekali lagi saya katakan kita mau belajar tentang penerimaan. Nah, kalau kita baca baik-baik ayat 5 ini, yang menerima pertama kali itu bukan Sakeus. Sekali lagi, yang menerima pertama kali itu bukan Sakeus, tetapi Yesus yang menerima Sakeus. Yesus menerima Sakeus, ia menerima keberadaannya dengan mengajak Sakeus untuk makan bersama-sama di rumah Sakeus. Nah, itu perlu kita perhatikan pada ayat yang kelima. Jadi penting dalam sebuah gereja atau komunitas untuk menghidupi kata penerimaan ini, karena dengan sebuah penerimaan itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Amin. Sekali lagi saya katakan, dengan sebuah penerimaan itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi jangan sampai kayak mungkin ada orang baru kita temui di gereja, di samping kiri kanannya teman-teman, orang baru kayaknya dari itu komunitas lain atau mungkin dari gereja lain sebelumnya. Jadi jangan sampai kita jatuh pada tahap menghakimi. Kita menilai kehidupannya, kita tidak menerima keberadaannya dan seolah kitalah yang berhak ada di situ. Nah, jangan sampai kita seperti itu, karena Sakeus juga ini hidupnya tidak benar. Ia seorang pemungut cukai. Nah, Sakeus ini seorang pemungut cukai, bahkan ia adalah ketua pemungut cukai. Nah, hidupnya tidak benar, tapi Yesus menunjukkan teladan bahwa ia menerima kehidupan Sakeus. Jadi penerimaan ini penting kita hidupi dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Nah, karena saat kita mau hidup kita mengubahkan orang, maka kita harus belajar menerima seseorang. Saat saya, seorang Cerin, mau belajar mengubahkan kehidupan satu orang saja, ya saya harus menerima kehidupan orang tersebut. Baik atau tidak baik latar kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang kalau kita menerima seseorang itu maka hidupnya diubah? Nah, contoh kehidupan Sakeus. Sakeus sebelum bertemu Tuhan Yesus, ia dihakimi atas perbuatan jahatnya, atas apa yang ia lakukan sebagai pemungut cukai. Apakah itu membuat Sakeus berubah menjadi baik? Apakah itu membuat Sakeus berubah jadi baik? Tidak. Tetapi Sakeus semakin jahat, ia tetap menjadi seorang pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus menerima Sakeus. Dengan sebuah penerimaan saja ini, apakah hidup Sakeus berubah? Berubah. Kenapa saya katakan berubah? Karena dengan ia makan bersama Tuhan Yesus, ia tahu, oh saya diterima Tuhan, saya dipanggil lagi memakan sama-sama dengan Tuhan. Ia membagikan apa yang ia rampas bahkan 4 kali lipat kepada orang-orang yang sudah ia rampas. Dan bahkan ia mengajak teman-temannya, teman-teman pemungut cukai lainnya untuk belajar mengenal Tuhan. Nah, itu dari sebuah kata penerimaan. Jadi di gereja ini value yang kita pegang yaitu menerima, tetapi menerima seseorang juga bukan artinya kita setuju dengan perbuatan jahatnya, amin? Iya, saya terima si A, cocok tahu itu bikin main HP pas dengar firman. Tidak seperti itu. Cocok tahu si B, dia ini saat dengar firman. Cocok tahu sini, tidak. Kita menerima kehidupannya, kita tahu apa yang salah dari kehidupannya dan kita ayomi dia, kita ayomi kehidupannya untuk sama-sama mengenal Tuhan. Nah, poin yang kedua dari kehidupan Sakeus yaitu antusias. Nah, bukan bermaksud body shaming ya, tapi kita tahu Sakeus ini kodong DP badan pendek. Nah, jadi saat Tuhan Yesus lewat kerumunan orang, Sakeus panjat pohon nih, Sakeus panjat pohon untuk dia bisa lihat saja Tuhan Yesus. Dia hanya mau lihat saja, dia tidak dalam hatinya kayak tidak ada maksud untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dia punya antusias untuk memanjat. Nah, antusias yang bisa kita praktekkan sebagai anak Tuhan dalam beribadah atau dalam kehidupan kita di hari Minggu itu antusias dengar firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan antusias dengar firman Tuhan. Nah, boleh tampilkan di depan. Nah, ciri orang yang antusias saat dengar firman Tuhan itu adalah ia dapat merespon firman Tuhan. Oke, boleh next. Nah, jadi saat seorang memberitakan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Next. Nah, ini sama-sama katakan yes. Nah, jadi saat Kak Esra mungkin atau pembicara lainnya amin. Jangan cuma Kak Vero di belakang amin. Nah, yang lain amin. Jangan seperti itu ya. Kita antusias sama-sama belajar firman Tuhan. Next. Oke, nah ini sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, seperti itu antusias yang Tuhan rindu yang kita hidupi. Nah, kalau kita tahu kita antusias dengan firman Tuhan, antusias itu adalah apresiasi yang besar yang bisa kita berikan untuk pembicara di depan. Nah, kalau kita hanya bisa duduk dengar firman Tuhan,
apa yang bisa kita beri atau apa respon kita untuk menghargai dengan antusias dengar firman Tuhan. Amin. Oke, mungkin sekali lagi ditampilkan di depan mulai dari kata amin. Nah, sama-sama katakan amin. Jadi ini yang rindu saya dengar nanti saat Kak Isra bawa firman. Oke, next. Mari sama-sama kita katakan yes. Terakhir, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, mungkin biasanya Pastor Esra yang beri sambutannya kepada pembicara. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita beri tepuk tangan yang meriah bagi pembicara kita, Pastor Esra Dwi Putra. Cek, oke. Sudah terdengar suara saya? Ya, sebentar saya atur dulu. Oke, mungkin boleh di-refresh. Bisa? Oke. Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Itu value kita yang ada di gereja ini dan saya harap kita semua belajar antusias dengar firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Oh, yang ngerti katakan amin. Oh, yes, yang begitu dong, ya. Jadi percayalah. Di sini kita itu kalau kita dengarkan respon amin yang luar biasa, yes, haleluya, shalom dan lain sebagainya dengan semangat, itu akan membuat kita yakin bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan itu sampai ke hati adik-adikku semua. Amin. Yes, oke. Baik, kita akan belajar sama-sama sore hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai who am I, dan di sana kita belajar yang pertama bahwa kita adalah anak. Ya, anak itu berbicara tentang keintiman. Sama-sama ngomong keintiman. Sama-sama ngomong keintiman. Sehingga saat hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak dan bapa, maka apa yang kita minta akan diberikan. Makanya Tuhan memberikan salah satu contoh bahwa Bapa di dunia ini, Bapa di surga akan memberikan apa yang kita pinta. Ya, kalau Bapa di dunia mau memberikan, apalagi Bapa kita yang di surga. Ya, itu status kita sebagai anak. Lalu bagaimana? Yang kedua, status kita sebagai tubuh Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus berbicara mengenai keragaman. Karena kenapa? Kita semua punya talenta yang berbeda. Artinya dalam sebuah komunitas kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang bisa multimedia, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa dengan senyumnya menerima orang lain. Selamat datang, shalom. Ada yang bisa pintar sekali foto. Jangan salah, memfoto juga itu punya keahlian. Ada orang yang memfoto itu jelek sekali, dan ada orang yang bagus sekali. Ada orang yang kalau foto estetiknya sangat diperhatikan, warnanya sangat diperhatikan. Cara ngambil gambarnya dari pohon Natal, geser, itu juga ada tekniknya. Tidak semua orang bisa. Dan kita semua saling melengkapi di dalamnya, karena kita adalah sama-sama tubuh Kristus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kemarin berbicara tentang imamat yang rajani, disampaikan oleh Pastor Peter. Dengan sangat baik sekali, berbicara mengenai tugas kita untuk dimuridkan dan mau memuridkan orang. Ya, ketiga hal itu penting buat kita mengerti dalam status kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan belajar satu lagi, status kita di hadapan Tuhan. Who am I? I am a friend of God. Sama-sama ngomong, friend of God. 3, 2, 1. Oke, mari kita buka sama-sama Yohanes 15. Ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Nah, saya akan cepat. Ya. Mari kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ke yang 15. Saya jemput semua bangkit berdiri. Yang wanita membaca ayat 13. Ya, yang pria ayat ke-14, nanti ayat yang ke-15 kita sama-sama. Yang ngerti katakan amin. 13 wanita, 14 pria, 15 sama-sama. 3, 2, 1.
kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Silakan duduk. Berkati orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saat Tuhan, coba kita perhatikan ayat ini. Aneh bukan? Satu kali saya merenungkan ayat ini, dia bilang begini. Ternyata kasih yang terbesar adalah kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya. Nah coba kita pikir. Karena seringkali pada saat kita menyanyi, kita terbayang dengan kasih Bapa kepada anaknya. Dan kita selalu terbayang bahwa kasih Bapa itu kasih yang terbesar. Tapi malam sore hari ini Tuhan Yesus berkata lain. Kasih yang terbesar adalah kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ternyata relasinya dalam kasih yang terbesar bukan kasih Bapa kepada anaknya. Tetapi kasih sahabat yang mau memberikan nyawanya. Bukankah ini hal yang menurut kita harus kita pertanyakan. Apakah ini salah? Karena dia berbicara tentang relasi antara seorang sahabat. Karena kita sering nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus berkata lain. Tuhan Yesus berkata, relasi sahabat adalah kasih yang terbesar. Nah saya juga bertanya, mengapa Yesus mengatakan ini? Kemudian kita merenungkan, kalau kita merenungkan begini. Kemudian saya pada saat merenungkan Tuhan kasih saya perumpamaan. Dalam relasi kita, saya dengan anak saya Dev, saya bisa mengasihi dia karena dia adalah darah daging saya. Betul? Tetapi belum tentu engkau dapat mengasihi temanmu. Karena dia bukan darah dagingmu. Tidak ada alasan sedikit pun kita untuk mengasihi orang, sahabat kita. Ngerti maksud saya? Tidak ada alasan pun. Alasan apa? Bukan sepupu juga. Bukan anak juga. Bukan orang tua juga. Tetapi kalau kita mau mengasihi, bahkan memberikan nyawa kita untuk sahabat kita, itu adalah kasih yang terbesar. Nah lalu kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang Bapa dan anak, lalu kemudian tentang sahabat? Dua-duanya berbicara seringkali tentang kasih. Nah saya mau kasih tahu, saat Tuhan Yesus menceritakan siapa kita di hadapannya, Tuhan itu memberikan berbagai macam status. Status kita sebagai anak, sebagai tubuh Kristus, sebagai imamat. Kita sudah belajar hal itu. Pernahkah kita berpikir bahwa mengapa Tuhan Yesus menggambarkan hubungan yang kasih yang terbesar itu sebagai hubungan sahabat? Makanya untuk menunjukkan bahwa dia menjawab permintaan kita jauh lebih baik dan dengan cara yang ajaib, dia menggambarkan hubungan itu dengan hubungan Bapa dan anak. Di-refresh lagi. Jadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan menjawab permintaan kita jauh lebih baik dengan cara yang ajaib, dia menggambarkan itu dengan hubungan Bapa dan anak. Tetapi untuk menunjukkan kebesaran kasihnya, dia menggambar hubungan itu dengan hubungan seorang sahabat. Yang ngerti katakan amin. Ya, bisa dibaca baik-baik. Itulah kenapa waktu berbicara tentang Bapa dan anak, Tuhan Yesus berbicara tentang permintaan. Bukan cuma sekedar tentang kasih. Tapi dia berbicara tentang permintaan. Mana ada anak yang minta roti dikasih ular. Untuk menunjukkan bahwa pada saat dia menggunakan permintaan, maka dia menunjukkan hubungan Bapa dan anak. Tetapi coba perhatikan. Waktu Yesus berbicara tentang menunjukkan kebesaran kasihnya, dia nggak pakai perumpamaan tentang Bapa dan anak, tetapi dia menunjukkan bahwa seseorang yang mau memberikan nyawanya kepada sahabatnya, itu kasih yang terbesar. Karena tidak mudah. Ada di sini yang pernah berkorban nyawa untuk sahabatnya? Ada? Kalau ada, engkau luar biasa. Kau sudah mempraktikkan kasih Kristus. Amin. Tetapi malam hari ini kita akan belajar. Ya, mari kita belajar lebih dalam. Sebelum saya menyampaikan, kita harus tahu dulu apa itu sahabat. Ya. Apa itu sahabat? Agar kita mengerti kenapa Yesus menunjukkan kebesaran kasihnya
Dia menggambarkan dengan hubungan antar sahabat. Sebuah pepatah mengatakan begini, friends are the family we choose for ourselves. Sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Boleh di-refresh lagi? Sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Ada yang bisa di sini memilih, Kak, saya mau lahir, Kak, dari Rafathar, dari Raffi Ahmad. Atau ada yang bisa memilih, Pak, pokoknya saya mau lahir, pokoknya saya harus orang Ambon, Kak. Kenapa? Saya suka hitam-hitam manis. Ada yang bisa memilih? Atau, Kak, saya mau rahimnya rahimnya Munagita, supaya auto jadi sultan. Tidak bisa kita memilih. Atau kita memilih keluarga dari keluarga yang kaya, atau kita memilih dari keluarga yang biasa saja. Ada banyak pilihan kita yang kita tidak bisa pilih. Tetapi kalau untuk sahabat, kita bisa memilih. Yang ngerti katakan amin. Makanya dikatakan friends are the family we choose for ourselves. Sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Boleh diperbaiki tampilannya. Ya. Beberapa hal terkait kelahiran kita nggak bisa memilih. Semua ditetapkan Tuhan menurut hikmat dan kuasanya. Ya. Makanya perhatikan begini baik-baik. Sahabat harusnya orang yang menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Apa artinya? Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Artinya begini, sahabat sejati itu orang yang dapat kita andalkan di dalam setiap musim kehidupan kita. Sahabat bukan hanya orang yang datang waktu kita banyak duit atau waktu kita senang. Sahabat adalah orang yang datang kepada kita justru pada saat kita sedang kesusahan. Sahabat sejati, orang yang selalu ada, mau dalam keadaan kita susah, mau dalam kita keadaan senang. Mohon maaf, ada nggak di sini yang punya teman, kalau kita terima kiriman, dia datang mendekat? Ada? Ada punya teman begitu? Tolong nanti ditulis namanya di belakang, kita doakan sama-sama. Ya? Ada? Cepat-cepat. Atau ada di sini yang begitu? Tahu temannya terima kiriman, cepat segera merapat. Ada? Hello? Ya, itu bukan sahabat. Ya, itu bukan sahabat. Kalau kita seperti itu, maka kita sedang membangun transaksi. Kita bukan membangun relasi. Temanmu itu bukan pemadam kebakaran. Tahu pemadam kebakaran? Nanti butuh baru ditelepon. Hello? Nah, kadang-kadang kita juga begitu sama Tuhan. Kita anggap Tuhan sebagai pemadam kebakaran. Nanti kita butuh bantuannya, baru kita telepon. Nanti kita mau butuh sesuatu, baru kita berbicara bangun pagi-pagi, berpuasa 7 hari 7 malam. Ya. Kalau kita bicara tentang sahabat, maka sahabat menaruh kasih. Yesus itu, Tuhan Yesus itu selalu menaruh kasih kepada kita setiap saat. Buktinya apa? Engkau masih ada di tempat ini. Engkau masih bernapas saat ini. Engkau masih diperhatikan. Engkau masih bisa hidup. Tuhan kasih kepada kita. Ya. Makanya perhatikan begini. Sahabat sejati tidak akan membiarkan kita salah. Dia akan tegur kita pada saat kita berbuat salah. Dia nggak akan sungkan-sungkan. Justru sahabat yang bukan sejati, pada saat kita mau salah, padahal dia tahu nih kita mau salah. Rasain kau, biar kau jatuh. Itu bukan sahabat. Tapi sahabat sejati, dia tidak akan pernah mau kita berbuat salah. Makanya seringkali masa sulit, Tuhan izinkan buat kita untuk memperlihatkan siapa sahabat kita sebenarnya. Karena sahabat sejati, dia tidak akan menerapkan standar atau kondisi atau termin khusus untuk menjalin sebuah hubungan. Ngerti maksud saya? Bukan sahabat artinya kalau dia datang pada saat dia butuh.
Karena syaratnya adalah dia lagi butuh dan kita punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu bukan seorang sahabat. Bukan itu seorang sahabat. Ya. Sahabat tidak menerapkan standar tertentu. Harus kaya, harus tampan. Kalau kau masuk dalam komunitas ini, kamu harus tampan. Kalau kamu masuk dalam komunitas ini, kamu harus pintar main musik. Kalau kamu harus masuk ke dalam komunitas ini, kamu harus tajir 7 turunan. Bukan seperti itu. Seorang sahabat tidak menaruh, itu yang tadi saya katakan. Tidak menaruh sama sekali termin atau terminologi untuk kita bersahabat. Makanya perhatikan hidupmu. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Karena engkau sahabat Allah. Apapun keadaanmu, apapun musim hidupmu, dia tetap ada buat kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita tahu itu, maka seharusnya pada saat kita mengalami goncangan, pada saat kita mengalami, kita punya mental down, kita punya rasa kecewa, kita sedang sedih. Dan kita tahu Yesus adalah sahabat kita. Kita tahu kita datang kemana. Kita nggak datang kemana-mana, kita datang hanya kepada Tuhan. Kalau kita tahu betul-betul bahwa Tuhan adalah sahabat kita, maka kita nggak akan cari keuntungan dari Tuhan. Mental kita bukan mental transaksi. Nanti dikasih, baru kita mau datang ke gereja. Nanti kita ada maunya, baru kita nongol di gereja. Nanti kita berharap supaya studi kita diberkati, baru kita mau melayani. Itu artinya kita menerapkan standar tertentu di dalam kehidupan kita. Dan ini hal yang berbahaya. Jangan sampai kita mencoba membangun yang namanya transaksi dengan Tuhan. Tuhan ingin kita membangun dia karena relasi betul-betul seorang sahabat. Ya. Roma 5 ayat 8 dia ngomong begini, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih bertobat, masih berdosa. Perhatikan, Yesus tidak menerapkan standar waktu dia mati buat kita, nggak tunggu kita kudus, nggak tunggu kita suci. Dia mau mati buat kita waktu kita masih berdosa, waktu kita nggak memenuhi standarnya. Dia mau mati buat kita, dia mau berkorban untuk engkau dan saya. Ya. Itu namanya sahabat sejati. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah kita saat ini sudah memberikan standar level yang sama sebagaimana Yesus memberikan standar level sahabat sejati? Perhatikan, kalau Yesus mau mati buat kita, pertanyaannya adalah apakah kita do the same thing, melakukan hal yang sama? Apakah kasih kita kepada Tuhan sama besarnya sebagaimana Dia mengasihi kita? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memberikan level yang sama dengan Tuhan? Saya mau katakan tidak bisa. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa setidaknya saya mau menunjukkan kasih saya kepada Tuhan? Meskipun kau belum nggak bisa. Yesus tidak minta kita mati untuk Dia. Dia minta kita hidup untuk Dia. Yang ngerti katakan amin. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah hidup untuk Dia saat ini? Gimana caranya ngecek? Gampang. Pada saat engkau bangun tidur pagi-pagi, saya tahu itu berat untuk doa pagi. Tapi kita mau nggak bangun doa pagi? Hello? Pada saat itu berat untuk pergi ke ground, karena engkau mager. Tapi kau memilih untuk pergi. Dari pilihanmu terlihat, kita sebenarnya ini mengasihi Tuhan atau enggak. Dari berbagai macam pilihan kita, memperlihatkan status kita. Cara kita membuat pilihan, memperlihatkan status kita itu sahabat atau bukan. Nah Tuhan mau kita semua menaikkan standar level kita kepada Tuhan. Cara kita memilih kehidupan kita. Nah saya bersyukur kita semua ada di tempat ini. Karena kalau engkau ada di tempat ini, engkau memilih untuk menjadi sahabat Allah. Karena engkau mau ke gereja, yang ngerti katakan amin. Dan saya harapkan gak sampai di situ. Ayo semuanya, hadiri ground, ikut bertumbuh. Ikut bertumbuh.
Kalau ada kesempatan ikut saraba, ikut saraba. Nggak terbatas untuk pelayan, semua kita bisa ikut saraba, pagi-pagi datang ke tempat ini, berdoa. Ya. Coba kita tilik diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita memilih untuk menjadi sahabat Allah dengan pilihan-pilihan yang menyenangkan hatinya atau tidak? Coba engkau lihat pilihan pacarmu. Apakah pilihan pacarmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang seiman. Ada yang mulai garuk-garuk dan mulai balik-balik kanan kiri. Ingat loh ya, saya mau ingatkan. Kasih terbesar dia sudah berikan pada saat dia mati untuk kita selagi kita masih berdosa. Engkau gak disuruh mati. Engkau cuma disuruh bertobat. Engkau cuma disuruh supaya engkau menjadi pasangan yang seimbang. Pasangan yang seiman. Kenapa harus jadi pasangan yang seiman? Supaya kalau ada masalah kita tahu kemana. Kalau tidak seiman, kita bingung mau pergi ke manakah? Mau pergi ke pemuka agama yang di sana atau yang di sini, kan begitu. Bingung nanti. Ya, karena nasihatnya akan berbeda-beda. Kalau kita sudah menjalin rumah tangga, kalau kita ke agama yang lain, disuruh cerai. Tapi dalam agama Kristen tidak ada kata cerai. Beda. Ya. Coba perhatikan bagaimana kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau terbiasa dengan gaya hidup kita yang mager? Ya, ada komsel nggak mau ikut, ke gereja nggak mau, diajak teman nggak mau, diajak bertumbuh nggak mau, diajak PA nggak mau. Ya. Ayat ke-15 mengatakan begini. Ayat ke-15 dia katakan begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di ayat ke-15 ada perbedaan besar antara sahabat dan hamba. Apa itu? Satu kata, pengetahuan. Sama-sama ngomong pengetahuan. Karena seorang hamba tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan akan apa yang dilakukan oleh tuannya. Sedangkan sahabat, dia akan memiliki pengetahuan apa, bagaimana, dan apa yang sedang dikerjakan oleh tuannya. Sehingga perbedaan besar antara sahabat dan hamba adalah pengetahuan. Orang yang kenal saya dengan baik akan tahu respon saya. Misalkan, Kak, ada peristiwa ini. Orang yang kenal baik dengan saya, dia pasti bisa menebak. Kalau yang ini nih Kak Esra pasti marah. Oh kalau yang ini tidak Ji, dia orangnya slow Ji. Kalau yang begini-begini dia tidak anu Ji. Karena apa? Memiliki pengetahuan tentang sahabatnya dan apa yang akan dikerjakan oleh sahabatnya. Pengetahuan menunjukkan bahwa kita adalah sahabat Tuhan, sahabat Yesus. Pengetahuan akan menentukan seberapa dalam kita kenal dia. Semakin dalam kita kenal dia, maka semakin kita dapat dipercaya. Yang ngerti katakan amin. Nah saya mau kasih begini contoh. Mungkin enggak kita meminjamkan handphone kita kepada orang yang tidak dikenal? Enggak mungkin. Kita hanya akan meminjamkan handphone kita kepada sahabat kita yang kita kenal dan kita tahu. Dia tidak akan buka-buka WhatsApp kita. Pinjam dulu handphonemu sebentar. Saya mau buka, saya mau browsing. Handphoneku mati. Kita kasih ke dia karena dia dapat dipercaya. Karena kita kenal dia dengan baik. Orangnya sopan, orangnya baik. Gak mungkin kaca-kaca handphone kita. Ya. Ada juga teman kalau dikasih pinjam handphone, tiba-tiba di galeri kita muncul foto-fotonya semua. Ya. Tapi kalau itu enggak apa-apa, biasanya saya kasih pinjam begitu, biasa muncul di iPad saya gitu. Sudah ada timelapse-nya, sudah ada ininya. Ya. Tetap saya pinjamkan. Kenapa? Saya tahu kok pasti dibikin begitu. Kan tinggal dihapus. Kan begitu ya. Tetapi kita mau pinjamkan kenapa? Karena kita kenal apa yang akan dia kerjakan dan bagaimana sifatnya. Ya. Nah pengetahuan itu menunjukkan bahwa kita ini sahabat.
Nah, pengetahuan itu bisa saja mengenai pribadi sahabat kita, mengenai apa yang dia kerjakan. Saya kasih contoh Abraham. Yakobus 2 ayat 23 dikatakan begini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut dengan sahabat Allah. Ya. Abraham, suatu cerita, waktu Tuhan Yesus melihat waktu Tuhan melihat Sodom dan Gomora sudah begitu buruknya, dia akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Apa yang dia lakukan sama Tuhan? Dia kasih tahu Abraham, aku akan membumi hanguskan. Itulah kenapa Abraham disebut dengan sahabat Allah. Karena Abraham tahu, kenal siapa Allahnya. Dan Tuhan tahu siapa Abraham. Itulah bedanya hamba dan sahabat. Sahabat adalah orang yang tahu persis kita seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tahu Tuhan dengan persis? Apa kehendaknya, apa keinginannya? Makanya nanti di ayat berikutnya, kamu adalah sahabatku jikalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Saya mau kasih tahu, pengetahuan atau pengenalan akan sahabat kita hanya bisa dibangun dengan komunikasi yang intens. Yang ngerti katakan amin. Engkau mau tahu siapa Tuhanmu? Engkau mau kenal lebih dalam siapa Tuhan? Komunikasi. Ada di sini yang bestie sama temannya tapi nggak pernah ngomong, angkat tangan. Saya curiga dia punya telepati. Ya kan? Dia ngomong tapi kita tahu dia ngomong. Ada yang seperti itu? Ajari saya. Ya. Tapi saya yakin apapun bentuknya itu, maka pengetahuan akan sahabat hanya bisa dibangun dengan adanya komunikasi yang intens. Nah, saya mau tanya sekarang sama kita. Pada saat kita mau ngomong kita ini sahabat Tuhan, kita sudah berkomunikasi dengan dia atau belum? Lewat hari-hari kita, lewat kehidupan kita. Lewat jam-jam doa kita, lewat pembacaan Alkitab kita, kita sudah komunikasi belum? Nah, jangan kita ngomong-ngomong sahabat Allah. Saya ini sahabat Allah. Tapi nggak pernah buka Alkitab. Nggak pernah mau berdoa. Itu bukan sahabat. Mungkin kau lagi ngambek sama dia. Dengarkan baik-baik malam hari ini. Kalau engkau mengaku engkau sahabat Allah, mulai pengenalan akan dia. Komunikasi lebih intens. Saya sering mengatakan dari mimbar ini. Saat kita mau berbicara kepada Allah, berdoalah. Saat engkau ingin dengar Tuhan ngomong sama engkau, baca Alkitabmu. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Itu komunikasi. Dan hal seperti itu akan membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kita aja sama sahabat kita kok sering ngasih tahu, apalagi sahabat dekat kan begitu ya. Pacar misalkan, sahabat dekat. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan kita sahabat kita tahu lah. Kalau kita mau main biliar, kalau sahabat kita dekat, siapa yang kita ajak? Ya sahabat dekat kita yang kita ajak main biliar. Nggak mungkin ibu gembala kamu ajak main biliar, kan begitu? Ya enggak? Betul? Kenapa? Karena kita punya komunikasi yang intens dengan dia. Nah, kalau engkau ada sahabat Allah, sudahkah kita membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan? Berdoamu bagaimana? Kehidupan jam doamu seperti apa? Baca Alkitabmu seperti apa? Engkau bisa kenal Tuhan melalui dua hal, pembacaan Alkitab dan pengalaman pribadimu dengan dia. Dua hal itu harus dilakukan secara seimbang. Ya. Nah, saya mau kasih tahu, semakin engkau kenal sama Tuhan, semakin engkau banyak bisa dapat dipercaya. Semakin engkau kenal seseorang, anggaplah misalkan kamu kenal hanya dia 30%. Pada saat kamu dipinjamkan pulpen, kamu kasih karena hanya pulpen, betul? Pada saat kamu kenal dia lebih dalam, pada saat dia meminjam, boleh saya pinjam motormu? Karena kau sudah kenal dia 80%, oh iya, pinjam. Kenapa? Karena kita tahu dia nggak akan bawa lari. Pada saat kamu kenal dia lebih dalam lagi, dia pinjam apa? Boleh saya pinjam handphonemu? Karena kita sudah jadi bestie, maka engkau akan dengan mudah kasih. Karena engkau nggak akan ragu, dia kaca-kaca. Atau dia tulis status, saya single, jomblo, DM aku dong.
Ada yang begitu, dulu modelnya begitu. Ya, dulu waktu kita orang-orang pasang status, aku jomblo, DM aku dong. Terus tiba-tiba temannya kaget, kenapa banyak yang DM saya? Ternyata statusnya mengundang, nah temannya yang rubah. Karena dia tahu temannya seperti itu. Makanya semakin dalam kita kenal Tuhan, semakin kita juga bisa dipercaya, yang ngerti katakan amin. Makanya coba perhatikan hidupmu. Kalau kau nggak dipercayakan sama Tuhan, mungkin karena kau nggak kenal Tuhan lebih dalam, dan kau nggak bisa dipercaya. Tapi saya kan moga-moganya yang dipercaya, haleluya. Ya, saya mau kasih tahu, di tempat ini, saya lihat muka-mukanya sudah dipercayakan Tuhan oleh banyak hal. Saya tahu Tuhan percayakan kamu talenta yang banyak. Saya tahu Tuhan percayakan kamu waktu yang banyak. Saya tahu Tuhan percayakan kamu kehidupan yang banyak. Banyak hal Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Makanya kalau kau punya talenta, skill, pakai untuk melayani Tuhan. Itu namanya engkau menggunakan dengan baik apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Kalau engkau punya waktu, pakai untuk melayani. Ambil waktu untuk pelayanan apapun. Kita baru buka cooking ministry, bantu-bantu Anjas masak. Kak, tapi saya cuma tahu potong bawang. Iya nggak apa-apa, potong bawang saja, pakai helm. Supaya nggak nangis. Ya kan? Kalau engkau cuma, Kak, saya tahunya tuh, Kak, tahu cuma kasih nyala kompor sama kasih air air. Kalau kau mau, kau bisa lakukan. Engkau sudah dipercayakan waktu yang banyak. Apalagi hari Minggu. Waktumu banyak kosong. Kenapa nggak pakai? Kalau Tuhan sudah percayakan waktumu 24 jam, kenapa tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Mulai melayani, mulai belajar. Melayani Tuhan, melalui melayani sesama kita di tempat ini. Cooking ministry juga pelayanan loh. Teman-teman setelah pulang dari sini ya kan, terutama pemusik-pemusik gitu kan, dan penyanyi yang di depan sini sudah lapar banyak, kita siapkan dengan baik. Ya kan, teman-teman kita yang ikut ibadah, kita hidangkan dengan baik. Tuhan percayakan itu, waktu. Tuhan percayakan talenta yang punya kemampuan masak, yang punya kemampuan senyum, parking ministry ada. Halo? Pakai. Tuhan sudah percayakan banyak hal. Ya. Makanya, kalau kita sudah dipercayakan Tuhan banyak hal, apa yang kita lakukan dengan kepercayaan itu? Menunjukkan kita ini sahabat Tuhan atau tidak, yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk hidup dan bernapas, mengapa kita masih gunakan hidup kita ini untuk hal-hal yang gak berguna? Hal-hal yang gak berguna? Ya banyak ya. Apa? Yang hal-hal yang gak berguna yang kita lakukan. Sebut sendiri. Begadang sampai tengah malam tanpa tahu tujuannya. Padahal Roma Irama sudah mengatakan begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Ya. Kalau ada yang main game dari pagi sampai pagi, coba perhatikan. Kecuali kamu ikut pro player, silakan. Pro player bukan, padahal besok kuliah, masih begadang. Halo? Apalagi yang model-model sleep call itu, kurangi, ya kan? Engkau sudah diperhatikan waktu Tuhan yang banyak, jangan dipakai itu. Saya kemarin nonton FYP-nya Dr. Tirta, dia ngomong begini, setiap kali kita begadang ternyata itu kita mengurangi usia kita. Saya nggak tahu ini betul atau tidak. Karena saya belum ngalamin, jadi saya nggak tahu ya. Tetapi kalaupun itu benar, makanya jangan dipergunakan secara sembarangan. Kalau memang waktunya istirahat. Kalau memang kau mau berikan waktu untuk pelayanan, persiapkan dengan baik. Ya. Kalau kita ini adalah sahabat Allah, maka seharusnya sikap kita dalam mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Dengar baik. Dengar baik. Kalau kita sudah disebut dengan sahabat Allah, maka ayo kita bersikap sebagai seorang sahabat Allah. Kalau dia sudah mati buat kita, kalau dia sudah setia untuk kita dalam keadaan apapun, masakan kau cuma habiskan waktu 4 jam untuk kau melayani Tuhan di tempat ini, kau gak mau. Masakan engkau hanya diminta, ayo pakai skillmu yang masak itu, yang jago masak, untuk jadi cooking ministry, engkau gak mau.
semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin kita akan dipercayakan banyak hal. Semakin berkat Tuhan akan mengikuti kita. Nah, Tuhan mau setiap kita di tempat ini sadar siapa diri kita. Engkau adalah sahabat Allah. Lihat kanan kirimu ngomong, kau sahabat Allah. Ngomong. Bilang lagi sama dia, engkau juga bro. Engkau juga sis. Ya. Ya. Saya dong pemain musik ke depan. Dikatakan di sana, engkau sahabatku jika engkau melakukan segala perintahku. Saya tahu, Kak, melakukan perintah Yesus kan berat. Kalau engkau melakukannya karena engkau takut dihukum, itu berat. Tapi karena engkau mau melakukannya karena kasih, karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau tahu engkau sahabat Allah. Karena dia tahu sahabat menunjukkan kasihnya yang besar buat kita, maka engkau gak akan berasa berat. Suatu kali saya disuruh menyuci piring sama almarhum Bapak Gembala. Ya. 2 kali, wah berbanyak kali. Cuman waktu itu saya ingat sekali. Saya disuruh cuci piring tetapi diwanti-wanti, kalau tidak cuci piring dipukul. Dan dipaksa, menangis sambil cuci piring. Tetapi suatu kali saya sudah mengerti. Saya cuci piring bukan karena saya takut lagi, tapi karena saya sadar saya ini dikasihi oleh Bapak saya. Nah, kalau Tuhan hal yang sama buat engkau dan saya, kenapa kita tidak manfaatkan status kita sebagai sahabat Allah dengan baik? Kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Do the same thing, naikkan level. Buat keputusan-keputusan di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini sahabat Tuhan. Saya tahu gak berat, bangun pagi berat hanya untuk berdoa dan baca Alkitab. Saya tahu apalagi tulisan Alkitab kecil-kecil. Sekarang zaman sekarang sudah ada digital. Kau mau kasih besar segede apa sampai matamu belok itu bisa. Ya kan? Kadang-kadang kita kalah sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Engkau dan saya sahabat Allah. Bukankah akan luar biasa saat kita menjadi sahabat Allah, Tuhan kasih tahu kita, hey, aku akan berbuat ini kepadamu, engkau akan diberkati. Engkau akan memuliakan nama Tuhan melalui kuliahmu. Bukankah luar biasa kalau kita menjadi sahabat Allah? Engkau dan saya sahabat Allah, selamanya akan tetap seperti itu. Karena dia sudah menunjukkan kasihnya yang besar pada saat kita masih berdosa. Dia sudah mati untuk kita dan engkau dan saya. Amin. Ada sebuah lagu yang menarik. Kita bangkit semua berdiri. I'm a friend of God. Amin. Ini lagunya lagu cepat. Jadi saya mau kita betul-betul nyanyikan lagu ini dengan baik. Ya, saya dibantu dengan singers dan WL. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Is it true that
God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. God, sambil angkat tanganmu. Lord of glory, you have called me friend. Sama-sama katakan God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me God friend. Almighty, Lord of glory. Sama-sama katakan God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sama-sama katakan I'm a friend of God. I am a friend of God. Yes. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. You must be friends. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Angkat sembahmu, angkat suaramu sembah Dia. Kau sahabat kami, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling mengerti kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi. Mari angkat tanganmu. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadi
hatimu, katakan hanya dirimu. Hanya Engkau sahabat sejati kami, Tuhan. Yes. Yes. Amin. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Dia sahabat sejati. Dia mengasihimu lebih dari apapun. Orang gak ngerti apa yang kamu alami. Tapi malam hari ini saya mau bilang, Tuhan ngerti. Tuhan tahu apa kesedihanmu. Sekali lagi, angkat hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Yes. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Amin. Tuhan, Kau paling mengerti. Ngomong sama Tuhan. Amin. Apa yang ku alami, seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Hanya dirimu yang tahu
Sadarkah engkau bahwa Tuhan mengenal engkau lebih daripada yang kau tahu? Dia tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Dia tahu engkau seperti apa. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan mau juga engkau mempercayakan hidupmu kepadanya. Karena semakin engkau lebih dalam mengenal Tuhan, engkau akan tahu betapa dia rindu engkau menjadi sahabatnya. Betapa dia rindu memberitahukan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapaknya kepada kita, sahabat-sahabat Allah. Tuhan, hamba-Mu selesai berkhotbah, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu yakin malam hari ini anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini mengerti bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Hamba-Mu yakin malam hari ini mereka mengerti bahwa pilihan mereka harus didasarkan pada pengertian bahwa mereka adalah anak sahabat-sahabat Allah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka kesanggupan. Berikan kami semua Tuhan kekuatan. Sehingga kami bisa melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai sahabat-sahabat Allah. Engkau yang paling mengerti kami lebih daripada siapapun. Engkau yang mengerti kami lebih dari orang tua kami. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini, Engkau yang paling mengerti. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari demi hari kami mau terus berkomunikasi dengan intens dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap dan mau terus menjadi sahabat Allah. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan jemaat Tuhan ada amplop. Yang pertama untuk operasional pastori, untuk amplop yang kedua untuk gas gereja di tempat ini. Dan yang akan memberikan persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, sekali lagi kita doakan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Suka bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah sahabat kami, Engkau yang selalu akan bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan. Apapun musim hidup kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang ada selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang menegur kami Bapa. Terus Engkau berkati hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar dia akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Pengurapannya daripada Engkau Tuhan, terus memenuhi kehidupannya Bapa. Sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman yang sebelah kiri boleh memberikan persembahannya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Teman-teman yang memberikan persembahan, semua bangkit berdiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Sama-sama katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Teman-teman yang sebelah kanan saya boleh berikan persembahannya. Tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 tam, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram. Musik memuji Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari. Berjemaat Tuhan sama-sama katakan. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya kudus jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan malam pujian penyembahan atau worship night bertempat di gereja pukul 7 malam. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan malam pujian penyembahan atau worship night bertempat di gereja pukul 7 malam. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Ekumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
mereka yang sementara bersiap-siap untuk ujian, Tuhan Yesus menolong, memberikan hikmat Tuhan saat mereka belajar, bahkan saat mengerjakan ujian mereka Tuhan yang memberikan hikmat supaya apa yang mereka soal-soal yang mereka terima Tuhan bisa dijawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat Clara yang telah menyelesaikan ujiannya Tuhan sebagai seorang dokter. Tuhan menolong dia Tuhan agar pengumuman hasilnya ini Tuhan biar Engkau yang beracara di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tetap bawa dalam tangan Tuhan apa yang menjadi pekerjaan orang tua kami, apa yang menjadi pelayanan mereka, apa yang menjadi harapan mereka kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami mungkin hari ini berjauhan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mendengar setiap doa anak-anaknya. Engkau akan melindungi orang tua kami, memberikan kesehatan buat mereka, memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berikan panjang umur buat orang tua kami Tuhan, sehat senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap bawa rencana gereja kami di dalam tangan Tuhan. Kalau di bulan Juli nanti Tuhan akan kami merencanakan untuk membuka ibadah raya 3 Tuhan, bahkan nanti kami juga akan didatangi oleh Kak Michael Panjaitan Tuhan. Kami berdoa kebutuhan kami Tuhan, kami percaya semuanya telah disediakan oleh Tuhan dan kami mau melakukannya Tuhan, kami mau bekerja, kami mau bergerak dengan apa yang Tuhan inginkan dalam gereja ini Tuhan Yesus. Sebab itu pakai kami dengan talenta, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan, dengan waktu yang Tuhan berikan, kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, kami percaya apa yang keluar dari mulut kami, bahkan apa yang ada di dalam hati kami, Engkau lebih mengetahuinya Tuhan. Jadilah semuanya itu seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan silakan mengambil saat teduh sejenak.